Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Salim. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kembali kepada kalian semua, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan fitur OTG di HP ataupun smartphone ya. Nah, kali ini saya menggunakan smartphone Oppo F9 ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua bahwasannya fitur OTG ataupun OTG yang barangnya sekecil ini itu fungsinya luar biasa teman-teman bagi kalian semua, terutama di kalangan mahasiswa dan juga karyawan ya teman-teman. Karyawan di bidang administrasi, kemudian officer ya teman-teman. Jadi OTG ini sudah melebihi flash disk dan juga USB dan juga Bluetooth ya teman-teman. Jadi OTG ini bisa kita salurkan menggunakan smartphone, kemudian bisa kita sambungkan ke dalam PC ataupun komputer ataupun laptop ya teman-teman. Jadi fungsi ini selain mentransfer file antar produk ya, misalnya HP dan juga komputer, ini juga bisa menyimpan filenya teman-teman. Jadi kalian sangat dimudahkan ketika di masa pandemi ini, karena biasanya pekerjaan dan tugas kuliah terutama ya teman-teman, dan juga pekerjaan yang lainnya itu biasanya disimpan dalam OTG ataupun kita mendapatkan tugas tersebut di dalam smartphone ya teman-teman. Artinya di dalam smartphone ini tidak bisa kita gunakan sebagai semestinya, karena kita juga harus mentransfer file tersebut ke dalam komputer, kemudian memprintnya, mengubahnya dan lain sebagainya, maka kita butuh OTG ini teman-teman. Oke, baik, langsung saja kita ke tutorialnya, dan tutorialnya sebagai berikut ini. Baik, tadi saya sudah bilang kepada kalian semua bahwa yang saya gunakan itu smartphone Oppo F9 ya teman-teman. Jadi di sini bagaimana cara menggunakan fitur OTG di dalam HP ataupun smartphone Oppo F9 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan pergi ke menu ataupun ke pengaturan di dalam sebuah smartphone Oppo F9. Kita klik pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah. Dan di sini ada yang namanya pengaturan tambahan teman-teman ya. Kemudian kita klik di sini, dan di sini bisa kita cari ke bawah ataupun kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya koneksi OTG teman-teman ya. Oke, dan di sini masih mati teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu OTG-nya, koneksinya, kemudian kita colokkan OTG ini ya teman-teman. Nah, ini yang kecil untuk masuk ke dalam smartphone teman-teman ya. Kemudian yang ini, yang satunya yang gede ya. Sorry teman-teman, saya akan praktekkan dulu kepada kalian semua. Nah, ini untuk dicolokkan ke dalam PC ataupun laptop ataupun konverter ya, bisa juga seperti itu ya teman-teman. Artinya sangat dimudahkan hanya dengan sekecil bentuknya ini ya. Oke, langsung saja kita akan masukkan ke dalam HP ataupun smartphone Oppo F9 ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita colokkan di sini ya. Bisa kalian lihat. Sebentar teman-teman ya, belum rapi. Nah, setelah seperti ini baru bisa kita colokkan. Nah, dan di sini teman-teman ya, kita harus buka ke menu file manager ya. Dan di sini langsung otomatis ada yang namanya OTG. Sebentar, saya fokuskan dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini paling bawah ya, teman-teman. Bisa kita buka di sini. Nah, di sini sudah banyak beberapa file yang sudah saya pindahkan ke dalam OTG ini. Ya, teman-teman. Nah, sekalian lihat semua. Nah, ini adalah file saya. Dan di sini teman-teman bisa membuka file di file OTG ini sesuai dengan fitur yang kita gunakan ataupun kita punya di smartphone Oppo F9 ini. Misalnya ke dalam bentuk Microsoft Office, kemudian Excel, kemudian PDF, kemudian gambar ataupun image dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung saja salin ya, misalnya seperti ini teman-teman. Kita klik, nah ini, nah di bawah ini bisa kita kirim, kemudian salin, kemudian pindahkan. Kita salin saja ya teman-teman. Nah, setelah kita salin, nah di sini ada pilihan teman-teman. Jadi di sini bisa kita salin ke dalam smartphone ataupun kartu SD kita, yang mungkin teman-teman di dalam smartphone tersebut ada kartu SD ya teman-teman. Nah, di sini biasanya saya pindahkan ke dalam internal
saja ya teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa pilih folder mana yang akan kita masukkan file tersebut ya. Misalnya langsung saja kita salin ke sini tanpa perlu kita menambahkan folder tersebut ya, teman-teman. Oke, dan di sini kita akan buka yang namanya dokumen ya, teman-teman. Ya di sini. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Jadi paling atas. Oke. Dan sementara itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.